Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam komando podcast. Kita ketemu lagi hari ini dan saya dengan topik yang lebih menarik, tentu juga dengan narasumber yang sudah familiar sih ya. Kalau sama saya udah deket banget. Dia adalah Adi Rashid Ali. Selamat siang Pak Adi. Ya, selamat siang Mas Don. Apa kabar? Alhamdulillah. Saya lihat Anda sibuk dengan off-road. Biasa hobi lah. Hobi ya? Biar nyantai dikit. Biar nyantai, walaupun di dewan sibuk tetap aja masih ada waktu. Iya, harus diimbangi kan. Harus diimbangi. Refresh lah. Refresh. Salut ya. Anak muda pasti tetap semangat. Ya, dan hari ini sebenarnya yang kita ngomongin tidak jauh-jauh dari Pilwali. Ya. Pilwali yang sebentar lagi di bulan 12 tanggal 9 akan berlangsung. Dan topiknya adalah, karena saya tahu Demokrat adalah partai pengusung Api Rahman, makanya topiknya adalah Demokrat siap antar Api Rahman menuju Makassar 1. Ya. Oke. Pertanyaan saya, langsung saja kita mulai ya. Pertanyaan saya, seperti apa kesiapan Partai Demokrat sebagai partai pendukung? Dan saya tahu bahwa partai pengusung ya, yang saya tahu bahwa ini kali partai tidak banyak tapi solid bergerak. Iya. Gimana dengan Partai Demokrat? Iya. Jadi memang sebelum masuk di situ memang ada sebuah proses kenapa Demokrat memilih Api Rahman. Memang Demokrat seringkali ditunggu-tunggu, di mana pilihannya ini Demokrat. Betul. Nah, kami memang betul-betul menyeleksi. Karena kenapa? Alhamdulillah sampai kali ini kami sudah 2 kali menang. 2 kali menang ya. Menang pertama adalah bersama Dhani Cawati itu. Ya. Dan kedua, walaupun Dhani didiskualifikasi, Demokrat satu-satunya partai yang ada di kolom kosong. Kolom kosong ya. Dan kami sendiri. Iya betul. Ya, walaupun ada Perindo ikut di belakang. Dan itu kita buktikan dan kita menangkan itu. Artinya apa? Setelah kami melihat beberapa kandidat ini, saya melihat sosok Api ini punya semangat ya sebagai anak muda. Dimulai kita lihat bagaimana kiprahnya beliau di PSM ya. Ya jarang-jarang lah orang mau keluarin duit sebesar itu hanya untuk ya bagaimana prestasi dari sebuah sepak bola. Oleh karena itulah beberapa pertimbangan dan visi misi dari Api ini yang membuat Demokrat memilih Api. Memang kami ada banyak catatan juga dengan kandidat-kandidat lainnya. Ya, tetapi dari catatan yang ada, kami memutuskan untuk memilih Api Rahman yang memang dulu pernah berlawanan dengan kami. Ya, Api Rahman dulu itu 46, sekian persen. Ya. Dia udah punya modal, dia udah punya popularitas dan elektoral. Sisa kita poles sedikit dan insya Allah kita bisa memenangkan itu. Makanya tagline-nya Demokrat tahu cara menang. Demokrat tahu cara menang. Demokrat tahu cara menang. Artinya kita tidak mengatakan Demokrat pasti menang, bukan. Demokrat tahu cara menang. Tahu itu tahu cara menang. Persoalan menang atau kalah itu persoalannya di atas. Ya, betul. Tapi kami tahu cara menang. Itu yang menjadi tagline kami. Tentu dengan siap menang, siap memenangkan, mengantar Api di 01 di Pilwali nanti. Ya. Pak Adi, untuk Demokrat Makassar, solid nggak ke bawah? Dengan kan banyak partai yang dengar-dengar sih jadi pengusung, tapi ada yang nyebrang ke tempat yang lain. Kalau Demokrat gimana? Ya, sempat ada juga yang sedikit begitu ya. Karena sudah membangun komunikasi dengan yang lainnya, calon wali kota sebelum ada putusan siapa Demokrat memilih. Tetapi dengan proses waktu, dengan keputusan yang kita ambil di organisasi bahwa yang namanya kader Demokrat wajib mengambil sikap untuk mengawal Api Rahman untuk menjadi wali kota. Apabila
Kalau ada kader Demokrat yang tidak sepaham sama kita, ya monggo. Kita tidak mungkin mereka atau siapapun itu berada di posisi Demokrat. Kami tegas soal itu. Cuman kan kita akan pantau. Mungkin ada yang main bahasa Inggrisnya itu coko-coko lah. Ya kita belum tahu ya. Apakah ada yang begitu, tapi intinya kita garis komando sesuai dengan tagline Komando Podcast. Saya tahu Anda kan udah 2 periode jadi anggota Dewan, sangat paham dong dengan calon wali kota. Ya. Apakah Api dan Rahman Bando ini pas menurut kacamata Adi? Ini perpaduan yang sangat dinamis ya. Api ini dia seorang pengusaha dan politisi ya. Dia pengusaha dan politisi, dan bukan sekedar pengusaha begitu saja. Betul. Pengusaha yang memperkerjakan ribuan orang ya, dengan keluarga Pak Aksa. Itu ribuan orang yang sudah dipekerjakan. Saya hanya kasih contoh, seandainya PLTU listrik pembangkit tenaga power plant di Jeneponto itu tidak ada, maka Makassar mungkin tidak seperti ini bisa persoalan kelistrikan. Ketersediaan listrik power plant terkait dengan listrik itu pasti terbackup dari Jeneponto. Dibangun dari keluarga mereka. Bukan kita bicara apa, tapi itu fakta ya. Sosok dia sebagai politisi, dia memahami, belajar dari yang kemarin. Dia kalah, dia tahu apa yang harus dilakukan. Nah, inilah yang membuat kenapa memilih Api. Kedua, pasangannya Rahman dan Bando. Rahman Bando ini salah satu ASN pamong yang senior di kota Makassar. Malah dia di dalam Lemhanas itu, dia kalau saya tidak salah dia nomor 1 ya. Nomor 2 saya lupa siapa, tapi nomor 1 dari jebolan Lemhanas nilai indeks prestasinya itu Rahman Bando ya. Wakil ini beliau orang cerdas, pernah di dinas pendidikan, terakhir dia PLT dinas pendidikan juga dengan dinas peternakan dan kelautan, perikanan dan kelautan, dan dua dinas yang dia lakukan itu sukses luar biasa. Sampai-sampai di dinas pendidikan ini banyak guru yang menangis ketika beliau minta pensiun untuk menjadi wakil wali kota. Tapi beliau mengatakan, izinkan saya keluar dari ASN ini, izinkan saya pensiun dini dari ASN ini untuk mengabdi yang lebih baik lagi menjadi wakil wali kota. Dan Api Rahman melihat sosok Api yang pantas menjadi wali kotanya. Ya, beliau mendampingi. Jadi dua perpaduan pengusaha politisi dengan birokrat ASN ini dampaknya itu bisa lebih membuat pemerintahan goodwill, pemerintahan yang lebih baik, lebih bagus. Apalagi kan kita tahu banyak soal di pemerintahan ini ya like and dislike. Betul. Saya kira keberadaan Rahman Bando ini salah satu yang akan mengatur ASN, menertibkan ASN yang ada. Kemarin itu kalau tidak salah ada yang sempat viral yang mengatakan bahwa Bosarah gitu ya. Tapi dari data yang kami baca di Komando Podcast ini mengatakan bahwa kalau kamu melihat Api sama dengan kamu melihat Yusuf Kala soal nasionalismenya. Anda setuju nggak? Jadi yang viral itu tentang Sarah, tentang rasis gitu. Tapi dari data yang kita baca, Api ini nggak jauh beda dengan Yusuf Kala gitu secara nasionalis gitu. Memang ini selalu lawan yang maaf ya, tanda kutip. Ada kelompok-kelompok tertentu yang memang selalu ingin mencari celah untuk mendiskreditkan Api ini. Api Rahman dalam hal ini sosok Api. Tapi saya kira itu semua terjawab. Contoh yang kemarin yang PMIT menyampaikan soal Chinese dan etnis Tionghoa itu terjawab. Banyak justru dari etnis Tionghoa yang menelpon Pak Erwin langsung, meng-SMS Pak Api langsung dan menyampaikan saya langsung, dan dia menyampaikan apa? Ini orang-orang besar juga bahwa kami tidak percaya Pak
ini pasti mainannya lawannya kita. Oh, ada begitu ya? Iya. Ini kan bayangkan mereka sendiri sudah memikirkan seperti itu. Iya, ini pasti. Kenapa kita ngomong begitu? Saya kok kita bisa berpikiran begitu? Saya berteman dengan Pak Api. Iya. Saya berteman dengan Pak Erwin. Iya. Selama ini pertemanan tidak ada seperti itu. Maksudnya dari pergaulan, dari bisnis, tidak ada kesan mau memonopoli atau seperti apa. Itu yang tergambar di mereka sendiri. Iya. Kalau orang lain ngomong mungkin ya, tapi ini kan yang objek ini yang dituduhkan, yang disampaikan ini kan yang bercerita seperti itu. Iya. Dan alhamdulillah pasca itu Clear. Pak Erwin clear menyampaikan testimoni bahwa itu tidak benar. Seperti itu. Dan Pak Api selama ini sangat humanis, Iya. pluralis, keberagaman, nasionalis. Itu bisa dilihat dari pamannya seorang Pak Yusuf Kalla. Iya. Bagaimana perdamaian yang dilakukan, Iya. perjanjian Malino, Iya. bagaimana Poso, nggak ada dia itu. Iya. Tapi dia adalah seorang Muslim, tapi dia nasionalis. Nasionalis. Dia berada di atas semuanya. Iya. Nah itu kan terpotret Pak JK dengan 2 kali menjadi wakil presiden. Betul. Oke, saya sedikit mau korek tentang program kerja API yang akan membebaskan beberapa pajak ya, dan juga meringankan beban UMKM. Menurut Adi seperti apa nih? Apakah bisa terrealisasi? Iya. Pak Api ini kan seorang pengusaha. Iya. Dia tahu denyut nadi Iya. pergerakan usaha. Usaha. Dia tahu apa yang harus dilakukan seorang wirausaha. Maka kenapa dia mau bicara UMKM? Karena dia tahu bahwa usaha kecil seperti ini harus di backup. Di backup. Pemerintah harus hadir. Pemerintah harus mensupport. Apalagi dia punya basic sebagai seorang pengusaha, tahu mau diapakan ini barang. Nah, saya kira itu sudah istilahnya pendidikan wajib yang harus dilakukan oleh Pak Api, dan saya yakin itu akan bisa berhasil ya, dengan tentu dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah saya mengatakan bukan cuma itu ya, Pak Api banyak program terkait dengan kampanye nanti ke depan. Masih banyak yang akan dilakukan. Saya tadi malam berdiskusi dengan Api. Ada beberapa hal nanti kami akan sampaikan di publik. Kenapa? Karena kami ini, saya kan anggota dewan, saya paling tahu apa yang terjadi di Makassar ini. Jadi saya memberikan isu dan program yang apa yang harus dibutuhkan masyarakat ya. Masih banyak. Oke, karena waktu juga sudah 14 menit dan kita punya jatahnya 16 menit. Oke. Closing statement atau harapannya Pak Adi ya, yang juga notabene adalah anggota dewan dan juga Partai Demokrat Kota Madia ya, Kota Makassar, ketua. Silakan. Ya, baik untuk warga Kota Makassar pada khususnya, kami ingin mengatakan, kami ingin menyampaikan bahwa Demokrat memilih Api Rahman karena kami tahu Api Rahman adalah pemimpin yang komitmen dan konsisten. Oleh karena itu, saya harap insya Allah bulan Desember nanti tahun 2020 datang ke TPS masing-masing. Jangan lupa pilih Api Rahman, pemimpin yang komitmen dan konsisten. Oke. Baik, untuk Anda yang sudah menyaksikan obrolan saya bersama Adi Rashid Ali, anggota Dewan dan juga Ketua Demokrat Kota Madia, Makassar ini, saya ucapkan banyak terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam komando.